Lihatlah matanya. Di sanalah cerita ini bermula. Bukan di aplikasi, bukan di uang, tapi di lubuk matanya yang kering dan ketakutan. Ini adalah Rizky. Dan malam ini, malam-malamnya adalah ruang penyiksaan kecil yang dibangun dari getaran ponsel dan ancaman. Setiap dering adalah serigala digital yang menggonggong di ambang pintu rumahnya. Setiap pesan adalah cakar yang menggaruk permukaan tenangnya, meninggalkan jejak ketakutan yang dalam. Di luar sana, istrinya, Siti, menunggu. Dan di dalam hatinya, seorang anak kecil bernama Dani tidur dengan impian-impian yang belum ternodai oleh ketakutan ayahnya. Tapi Rizky sedang tenggelam. Kata-kata, "Kami tahu alamatmu," adalah racun yang menetes pelan-pelan ke dalam nadinya. Dengan sebuah teriakan yang tertahan, Rizky membanting ponselnya ke lantai ubin. Suara pecahan kaca yang keras di tengah hening malam. Sebuah pelepasan yang sia-sia. Karena sesaat kemudian, layar yang retak itu menyala kembali. Sendiri. Seolah memiliki kehendak sendiri. Dan di antara pecahan-pecahan kaca, sebuah kaikon baru muncul. Sebuah koin Jawa kuno yang tampak usang dan berkarat. Di bawahnya, tertulis dua kata yang terasa kuno dan asing. Kredit nyata. Ruang tamu ini sekarang menjadi ruang sidang. Hanya ada satu terdakwa, Rizky, dan satu hakim, aplikasi di layarnya. Tampilannya sangat sederhana. Terlalu sederhana. Hanya satu kalimat utama yang berkedip lembut, pinjaman tanpa syarat. Di bawahnya sebuah kotak kecil untuk memasukkan jumlah. Dan di bawahnya lagi, sebuah tombol setuju. Tapi di sana, di bagian paling bawah, ada teks yang sangat kecil. Huruf-huruf Jawa kuno yang menari-nari seperti ular. Perjanjian nyata, jiwa sebagai jaminan, pelayanan pada malam suci. Tapi mata Rizky sudah buta oleh keputusasaan. Dengan jari yang gemetar, ia mengetik 10 angka 0, lalu tanpa ragu lagi, jari itu menekan tombol biru bertuliskan setuju. Sebuah kebisuan, lalu sebuah getaran. Bukan dari ponselnya, tapi dari dalam dadanya. Sebuah notifikasi muncul, bukan konfirmasi atau penolakan, melainkan sebuah laporan transfer masuk. 5 miliar rupiah. Angka itu bersinar di layar yang retak, seperti sebuah ilusi yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Dan bagi Rizky malam itu, itulah kenyataan satu-satunya yang ia inginkan. Madu beracun itu terasa manis di awal. Rizky dan Siti berdiri di depan mesin ATM, menatap deretan angka itu seolah menatap gerbang surga. Semua utang lunas, panggilan dan ancaman itu berhenti seketika. Sunyi, kemenangan. Rizky membelikan Siti kalung emas yang dulu hanya bisa ia lihat dari balik etalase. Ia membelikan Dani sepeda baru. Tawa menggelegar di apartemen kecil itu, menyingkirkan bayang-bayang ketakutan selama beberapa saat. Beberapa saat saja. Di tengah tawa Siti, ia menatap suaminya. Matanya berbinar namun ada keraguan di sana. "Ini dari mana, Zi?" tanyanya pelan. Rizky tersenyum, senyum yang ia latih sepanjang jalan pulang. "Bonus proyek rahasia sayang, jangan dipikirkan." Jawabannya ringan, tapi beban di balik senyum itu terasa lebih berat daripada semua utang yang pernah ia miliki. Keesokan harinya, ia berjalan keluar dari kantornya dengan kepala tegak. Ia melempar surat pengunduran diri ke meja atasannya yang selama ini menindasnya dengan sebuah ejekan yang tertahan. Ia merasa sebagai pemenang, tapi ia tidak sadar. Ia baru saja keluar dari satu penjara untuk memasuki penjara yang jauh lebih tua dan jauh lebih kejam. Dan tibalah malam. Malam Jumat Kliwon pertama. Udara di dalam apartemen terasa berbeda, lebih dingin, lebih padat, seperti ada orang lain yang bernafas di ruangan yang sama. Rizky duduk di ruang tengah,
pura-pura menonton televisi, tapi telinganya waspada menangkap setiap suara. Jam di dinding menunjukkan pukul 11, lalu setengah 12, lalu 12 tepat. Tidak ada yang terjadi. Rizky menghela napas panjang, sebuah tawa kecil keluar dari bibirnya. Mungkin ini semua lelucon. Mungkin ia hanya bermimpi. Tapi kemudian, lampu di seluruh rumah berkedip sekali. Sangat cepat. Sebuah kilatan yang membawa sesuatu. Selama sepersekian detik itu, ia mencium aroma yang tidak asing, tapi sangat tidak pantas ada di sini. Aroma bunga melati yang bercampur dengan wangi tanah liat basah. Aroma kubur. Lalu, dari ruang tamu yang kosong, ia mendengarnya. Suara gesekan kain. Kain kono yang berat seperti kain kafan yang diseret pelan di lantai kayu. Rizky membeku. Darahnya mengalir dingin. Rizky menoleh ke kiri, ke kanan. Tidak ada siapa-siapa, tapi ia merasakannya. Sesuatu yang berdiri tepat di belakangnya. Ting! Sebuah suara yang nyaring dan jernih memecah keheningan. Sebuah koin kepeng Jawa kuno jatuh dari langit-langit yang kosong dan mendarat tepat di depan kakinya. Koin itu terasa sangat dingin saat ia menyentuhnya, seolah baru diangkat dari dasar lautan es. Sebuah tanda bahwa jamuan malam ini baru saja dimulai. Keesokan paginya, matahari bersinar terang, tapi tidak ada cahaya yang bisa masuk ke dalam tubuh Rizky. Ia merasa sangat lelah. Lelah yang aneh, bukan kelelahan fisik setelah bekerja keras, melainkan kekosongan. Seperti sesuatu telah diambil dari dalam dirinya saat ia tidur. Ia mencoba mengingat momen indah, hari pernikahannya dengan Siti. Tapi wajah Siti diingatannya terasa kabur. Senyumnya tidak lagi memancarkan kehangatan. Ia seperti menonton film orang lain. Ia berdiri di depan cermin. Wajahnya sama, tapi bukan. Ada sesuatu yang hilang. Cahaya di matanya sedikit lebih redup. Ada kerutan halus di sudut matanya yang tidak ada kemarin. Ia memegang dadanya, merasakan ruang hampa di sana. Sebagai jawabannya, dari luar kamar, ia mendengar suara putranya, Dani, yang sedang menatap jendela kosong. Suaranya polos dan bertanya, "Ayah, tadi malam siapa yang main sama Dani?" Malam Jumat Kliwon berikutnya tiba seperti sebuah vonis mati yang sudah dijadwalkan. Kali ini Rizky tidak pura-pura lagi. Ia duduk di ruang tengah. Sebuah kursi kosong ia siapkan di seberangnya. Sebuah altar untuk tamu tak diundang. Ia tidak menyalakan TV. Ia hanya diam, menunggu. Jam menunjukkan pukul 12. Tunggu. Jam 12.15. Tunggu. Lalu udara di kursi seberangnya itu bergetar. Bukan karena angin, tapi karena sesuatu sedang memadat di sana. Bayangan sesosok pria muncul perlahan dari gelap. Pria itu pucat, memakai jas lusuh yang kusam. Wajahnya tanpa ekspresi, tapi matanya itu kelaparan. Sebuah kelaparan yang begitu tua dan begitu dalam. Pria itu duduk di kursi kosong itu, tanpa suara. Ia tidak bicara, ia hanya menatap Rizky. Rizky tidak bisa bergerak. Ia seperti ular yang dihipnotis kodok. Tatapan itu menembus daging dan tulangnya, mencari sesuatu di dalam sana. Perlahan, pria itu mengangkat tangan kanannya. Jari-jari yang kurus dan pucat itu menunjuk ke arah dada Rizky, tepat di jantungnya. Dan saat itulah Rizky merasakannya. Sebuah tarikan yang sangat kuat, sangat dingin. Bukan di kulitnya, tapi di jiwanya. Seperti ada penghisap raksasa yang menyedot nafasnya dari dalam. Ingatan-ingatan indahnya,
Sisa-sisa kebahagiaannya, energi vitalnya, tersedot keluar dalam satu aliran yang mengerikan. Pandangannya mengabur, dunia berputar, dan yang terakhir ia rasakan sebelum kegelapan menyergap adalah suara tawa cekikikan yang sangat kuno di dalam kepalanya sendiri. Siti menemukan suaminya tergeletak pingsan di lantai ruang tengah saat pagi menyingsing. Wajah Rizky pucat pasi, lebih pucat dari malam sebelumnya. Dibangunkan dengan susah payah, Rizky hanya bisa mengerang lemah. Ia tidak ingat apa-apa. Tapi Siti menemukan sesuatu yang lain. Di lantai kayu, tepat di tempat kursi kosong itu tadi, ada goresan-goresan aneh. Bekas cakaran yang dalam seolah dilakukan oleh kuku-kuku yang tidak kasat mata. Dan saat ia memeriksa saku celana Rizky, jarinya menyentuh sesuatu yang dingin dan keras. Sebuah koin kepeng Jawa kuno. Wajah Siti berubah. Dari khawatir menjadi curiga. Dan akhirnya menjadi takut. Sebuah ketakutan yang membatu. Sebelum ia bisa mengatakan apa-apa, Dani datang menghampiri mereka. Wajahnya cerah, tangannya menggenggam sesuatu. Ia tertawa kecil. "Ibu, tadi malam Dani dapat uang lagi dari si bapak kurus." Dani membuka tangannya. Di sana tergeletak sebuah koin kepeng yang sama persis. Tapi kemudian senyum Dani menghilang. Ia menatap ayahnya dengan mata yang terlihat lebih tua dari usianya. Tapi dia marah, ayah. Katanya senyum Dani tidak cukup manis. Dia minta lagi. Siti menatap koin itu, lalu menatap wajah suaminya yang penuh rahasia. Dinding-dinding kepercayaan di rumah itu mulai runtuh satu persatu. Rumah itu bukan lagi rumah. Ia adalah kandang, dan Rizky adalah hewan peliharaan yang menunggu giliran disantap. Dengan tangan gemetar, ia mencoba menghapus aplikasi kredit Niata. Ia tekan dan tahan. Ia seret ke tempat sampah. Tidak ada. Ia masuk ke pengaturan. Aplikasi itu abadi. Ia tidak bisa dihancurkan. Kepanikan berubah menjadi teror murni. Ia mencari nama itu di internet, kredit Niata. Hasilnya nihil. Tidak ada. Seolah aplikasi itu tidak pernah ada. Lalu sebuah ide gila muncul. Ia mengetikkan kalimat-kalimat aneh dari perjanjian yang ia abaikan itu. Kalimat dalam bahasa Jawa kuno. Perjanjian nyata. Jiwa sebagai jaminan. Hasil pencarian membawanya ke sebuah situs arsip digital yang usang. Sebuah scan dari naskah kuno. Terjemahannya membuat darahnya membeku. Ini bukan kontrak pinjaman. Ini adalah akta penyerahan diri. Sebuah perjanjian dengan entitas yang disebut sang penagih. Dan di bagian bawah naskah itu ada sebuah ilustrasi. Gambar seekor perempuan tua berambut putih panjang. Wajahnya keriput penuh dendam, matanya merah menyala. Ia tersenyum sinis dikelilingi ribuan bayangan manusia yang menangis. Di bawah ilustrasi itu tertulis sebuah nama yang membuat bulu kuduk Rizky berdiri. Sang penagih. Teror tidak lagi hanya mengincar Rizky. Ia mulai menyebar seperti racun yang merembes ke dalam sumur air keluarga itu. Dani tiba-tiba demam. Demam yang aneh. Panasnya membakar, tapi kulitnya dingin seperti es. Dokter bingung. Semua tes darah, semua ronsen menunjukkan hasil normal. Seolah penyakit itu bukan berasal dari dunia ini. Dalam demamnya, Dani bergumam. Tamu-tamu, banyak tamu. Mau main, mau pinjaman. Siti duduk di samping tempat tidur putranya yang dingin, memegang tangannya yang dingin, air matanya jatuh satu persatu. Ia merasa tidak berdaya. Dan di sudut matanya, saat ia menatap dinding kamar yang kosong, ia melihatnya. Sebuah bayangan hitam, sangat hitam, bergerak cepat, melintas seperti asap, lalu menghilang. Tiba-tiba, Dani yang sedang tidur itu membuka matanya lebar-lebar. Matanya menatap kosong ke arah langit-langit, lalu dengan suara yang bukan suaranya, ia berteriak, sebuah teriakan yang menusuk jiwa. "Jangan ambil ayah, ambil saya!" Setelah itu, Dani pingsan, dan di kamar itu
Hanya tersisa Siti yang menangis dalam keheningan yang mencekam, menyadari bahwa mereka semua sekarang berada dalam permainan yang sama. Di ambang kehancuran, Rizky melakukan satu hal terakhir yang bisa ia pikirkan. Ia membuka aplikasi kredit nyata. Jari-jarinya yang basah oleh keringat dan air mata mengetik satu kata dengan keras, "Batalkan." Layar yang tadinya statis, hitam dengan ikon koin emas, tiba-tiba bergetar. Teks itu lenyap, berganti dengan teks baru yang muncul perlahan, huruf per huruf, seolah ditulis oleh tangan tak terlihat. Syarat pembatalan, utang linas. Rizky hampir tertawa. Gila! Ia mengetik balik dengan amarah dan keputusasaan. Bagaimana caranya? Ia menekan enter. Jawaban itu muncul seketika. Dua kata yang lebih mengerikan daripada semua teror yang ia alami. Dua kata yang mengunci nasibnya dan keluarganya dalam sebuah pilihan yang tidak ada yang benar. Darah atau pengganti. Tepat saat Rizky masih menatap kata-kata mengerikan itu, ada ketukan di pintu. 3 kali, keras, berirama. Siti yang masih syok berjalan ke pintu. "Siapa?" tanyanya dengan suara serak. "Dari perusahaan leasing, Bu. Ada titipan untuk Pak Rizky," jawab suara dari luar. Terasa ramah, terlalu ramah. Rizky membeku. Ia tahu, ini bukan debt kolektor biasa, ini sesuatu yang lain. "Jangan buka, Siti!" serunya, tapi terlambat. Rizky mengunci pintu dari dalam, tapi Siti sudah membuka kuncinya. Di depan pintu berdiri seorang pria, rapi, mengenakan kemeja putih, senyumnya lebar, tapi matanya itu tidak berkedip dan warnanya hitam pekat seperti lubang tanpa dasar. Pria itu menatap Siti, lalu menatap Rizky di dalam rumah. Senyumnya melebar. "Utangnya sudah jatuh tempo, Pak Rizky," katanya dengan suara yang datar dan monoton, tanpa emosi sedikit pun. Kredit nyata mau menagih, dan saat ia mengucapkan itu, wajahnya berubah. Selama sepersekian detik, kulitnya keriput, busuk, seperti mayat yang lama terkubur. Matanya yang hitam itu tenggelam dalam rongga yang kelam. Lalu, secepat kilat, wajahnya kembali normal. Ia mengulurkan tangannya yang kaku dan pucat, sebuah tangan yang sudah mati. Bayarnya. Rizky berhasil menutup pintu. Ia menekan punggungnya ke kayu yang keras, bernapas tersengal-sengal. Di luar, ia tidak mendengar apa-apa lagi. Makhluk itu sudah pergi, tapi di dalam rumah, kehancuran baru saja dimulai. Siti yang menyaksikan semua perubahan mengerikan itu, akhirnya hancur. Air matanya pecah, menjadi tangisan histeris yang melumatkan semua penyangkalan. "Apa yang sudah kau lakukan, Rizky?" teriaknya melempar bantal ke arah suaminya. "Apa yang sudah kau lakukan pada kita? Kau jual jiwa kita demi uang." Rizky hanya bisa diam, menunduk, dipukuli oleh kata-kata istrinya yang lebih tajam dari pecahan kaca. Dan di tengah amukan Siti, di tengah pecahan-pecahan kehidupan mereka, semua lampu di apartemen itu mati total. Seketika, mereka terlempar dalam kegelapan yang pekat. Dan di dalam kegelapan itu, mereka mendengarnya. Suara yang sama dengan yang didengar Rizky dalam pingsannya. Tertawa cekikikan, tertawa kuno, kering dan penuh kemenangan. Tertawa sang penagih. Ketika malam adalah neraka, maka pagi adalah pencarian. Rizky dan Siti yang sudah hancur, pergi ke satu-satunya tempat yang bisa mereka pikirkan. Rumah seorang kiai tua di pinggir kota, seorang yang dikenal bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat orang lain. Kiai itu menyambut mereka dengan wajah tenang, tapi matanya waspada. Rizky menceritakan semuanya, tentang aplikasi, uang, tamu-tamu malam, dan 2 kata mengerikan itu. Kiai itu mendengarkan dengan seksama. Tangannya memegang tasbih. Ketika Rizky menyebut nama kredit nyata, Kiai itu berhenti menggerakkan tasbihnya.
Ia menggigil bukan karena kedinginan, tapi karena sebuah kenangan yang mengerikan. "Ini bukan pesugihan biasa, Nak," kata kiai itu dengan suara yang rendah. "Ini sistem perbudakan spiritual versi modern. Sang penagih. Entitas itu sudah ada sejak lama. Dulu ia menawarkan kekayaan lewat candi atau hutan. Sekarang ia menggunakan layar kaca. Lebih mudah, lebih cepat, lebih banyak korban." Kiai itu menatap tangan Rizky. Di sana ada sebuah bekas yang sangat samar. Bentuknya seperti koin. "Kau sudah bertato oleh mereka. Tato jiwa." "Lalu bagaimana cara membatalkannya, Kiai?" tanya Siti dengan suara bergetar. Kiai itu menarik napas panjang. "Sudah kubilang, hanya ada 2 cara. Darahnya sendiri atau menggantinya." Ia menatap mata Rizky tajam. "Mengganti debitur adalah dosa besar. Kalian akan menyerahkan orang lain ke dalam neraka ini. Tapi..." Kiai itu terdiam sejenak. Itu satu-satunya jalan selain darahnya sendiri. Rumah sakit adalah tempat di mana harapan dan keputusasaan bertemu. Di sana, di balik kaca ICU, Rizky menatap putranya. Dani terbaring tak berdaya, dihubungkan dengan selang-selang dan mesin yang berbunyi monoton. Wajahnya pucat, napasnya sesak. Dokter sudah bilang, mereka sudah kehabisan cara. Tubuh Dani menolak untuk sembuh, karena yang menyerangnya bukan bakteri atau virus, melainkan utang. Utang ayahnya. Air mata Rizky jatuh membasahi kaca yang memisahkannya dengan putranya. Ia melihat wajah Siti yang menangis di samping tempat tidur Dani. Ia melihat penderitaan yang ia sebabkan. Di saat itulah, sesuatu di dalam dirinya mati. Rasa malu, rasa takutnya, rasa bersalahnya, semua itu membeku, mengeras menjadi sebuah tekad yang dingin dan tajam. Ia tidak lagi menjadi korban. Ia akan menjadi algojo. Ia kembali ke apartemen. Wajahnya sudah berubah. Tidak ada air mata lagi, hanya kehampaan dan tekad. Ia membuka laptop, membuka daftar kontak di ponselnya. Jarinya menggulir melewati nama-nama teman, saudara. Ia tidak bisa. Lalu, jarinya berhenti pada satu nama. Nama seorang pria yang sombong, serakah, dan egois. Atasannya, pria yang telah membuat hidupnya neraka sebelum semua ini terjadi. Senyum licik yang tidak pernah terlihat sebelumnya muncul di wajah Rizky. Saat ia mengetik pesan itu, ia melihat bayangannya di layar laptop yang gelap. Untuk sesaat, matanya berkilauan dengan cahaya hitam pekat yang sama seperti mata debt collector tadi. Ia tidak lagi gentar. "Pak, ada peluang investasi luar biasa. Besok malam saya datang ke rumah Bapak. Hanya Anda yang pantas mendapatkannya." Ia menekan kirim. Malam ini, ia tidak akan menjadi debitur. Malam ini, ia akan menjadi agen penagih. Rumah atasan Rizky adalah istana dari keserakahan. Mewah, besar, dan dingin. Atasan itu menyambut Rizky dengan senyum yang sama sekali tidak tulus. Rizky, anak muda punya ide baru ya. Duduk. Rizky duduk dengan tenang, meletakkan sebuah tablet di meja marmer. Ia adalah seorang aktor yang sedang memainkan peran terpenting dalam hidupnya. Dengan suara yang meyakinkan dan mata yang berbinar, ia mulai menjelaskan tentang sebuah aplikasi investasi revolusioner, tentang algoritma AI yang bisa melipat gandakan uang dalam semalam. Ia menyebutkan angka-angka yang fantastis. 10 kali lipat, 20 kali lipat. Mata atasan itu berbinar. Serakah buta akan uang membuatnya tidak melihat sesuatu yang aneh dari cara Rizky berbicara. Ia tidak melihat kekosongan di mata mantan bawahannya itu.
Ia hanya melihat angka-angka dan nol-nol yang menari di kepalanya. "Aman, Pak?" tanyanya. 100%? Jawab Rizky dengan senyum datar. "Saya sendiri sudah membuktikannya." Rizky menyerahkan tablet yang sudah ia siapkan. Layarnya menampilkan halaman setuju dari aplikasi kredit nyata. "Cukup tekan tombol ini, Pak. Masukkan nomor rekening Anda. Besok pagi uang Bapak akan berlipat ganda." Si atasan yang tidak sabar mengambil tablet itu. Ia melihat tombol biru itu, tombol yang sama yang ditekan Rizky beberapa minggu lalu. Tanpa ragu sedikit pun, tanpa membaca syarat dan ketentuan yang berkedip di bawahnya, jarinya yang gemuk menekan tombol itu. Saat tombol itu ditekan, dunia itu bergetar. Angin kencang tiba-tiba bertiup di dalam ruangan itu, meniupkan kertas-kertas dan memadamkan beberapa lilin hias. Atasan Rizky menatap terkejut. Tapi yang lebih mengerikan adalah apa yang dilihat Rizky. Ia melihat bayangan hitam yang selama ini menempel pada dirinya, bayangan yang kelaparan dan kuno itu terlepas. Ia melihatnya bergerak dengan cepat, menyerang dan menyelubungi tubuh atasan itu, masuk ke dalam mulut, hidung, dan matanya. Atasan Rizky menatap Rizky dengan mata yang melotot, penuh teror. Ia mencoba berteriak, tapi yang keluar hanya suara geraman. Ia merasakan kehadiran mengerikan itu di dalam dirinya. Tubuhnya bergetar hebat, seolah jiwa dan raganya sedang ditarik ke arah yang berlawanan. Dan di saat yang sama, Rizky merasakan sesuatu yang lain. Sebuah kehangatan mengalir kembali ke tubuhnya. Energi, kehidupan. Warna dunianya kembali, nafasnya lega. Tablet di tangan atasan itu bergetar hebat. Sebuah notifikasi muncul di layar. Debitur baru terverifikasi. Utang lunas. Di tangan Rizky, ponsel lamanya bergetar sekali. Lalu layarnya pecah berkeping-keping menjadi debu digital. Aplikasi itu lenyap. Perjanjian itu selesai. Atasan Rizky berteriak sekali lagi. Sebuah teriakan yang bukan lagi miliknya. Ia berlari keluar rumah dengan posisi membungkuk seperti seekor binatang, lalu menghilang dalam kegelapan malam. Rizky tidak peduli. Ia segera bergegas pulang. Satu-satunya pikirannya adalah Dani. Ia membuka pintu apartemennya dengan jantung berdebar. Ia mendapati Siti menangis di samping tempat tidur Dani. Rizky membeku. Takut yang terburuk sudah terjadi. Ia menghampiri mereka dengan langkah yang ragu. "Siti?" panggilnya pelan. Siti menatapnya, matanya bengkak. Ia menggeleng pelan. Dia, ujarnya tersendat. Rizky menatap Dani. Ia mengulurkan tangannya, menyentuh dahi putranya. Dingin. Ia menarik napas, siap untuk yang terburuk. Tapi kemudian, Dani membuka matanya. Perlahan. Demamnya sudah turun. Matanya yang sebelumnya sayu, kini jernih. Ia menatap ayahnya dan tersenyum lemah. "Ayah, Dani sudah tidak sakit." Rizky menatap Siti. Mereka berdua saling pandang lalu menangis dalam pelukan. Tangis penyesalan, tangis kelegaan, dan tangis ketakutan akan apa yang telah mereka lakukan. Mereka selamat, tapi mereka tidak menang. Mereka hanya membayar. Beberapa minggu kemudian, hidup kembali normal. Uang masih ada. Utang lunas. Dani sehat dan kembali bermain sepeda barunya. Tapi di dalam apartemen itu, ada keheningan yang mencekam. Ada sebuah dinding yang tak terlihat di antara Rizky dan Siti. Mereka berbicara, tapi tidak lagi terhubung. Mereka tersenyum, tapi senyum itu tidak pernah mencapai mata mereka. Mereka selamat, tapi jiwa mereka terluka parah, ditoreh oleh rasa bersalah yang tidak akan pernah bisa dihapus. Suatu malam, Rizky duduk sendirian di ruang tengah. Ia iseng membuka ponsel lamanya, ponsel yang layarnya sudah retak tapi masih bisa digunakan. Ia membuka browser, dan di sana, di halaman utama, sebuah iklan pop-up muncul.
Iklan yang terasa terlalu familiar. Desainnya sederhana, menarik, dengan tulisan yang mencolok. Butuh dana cepat tanpa syarat. Coba kredit Niata 2.0. Lebih mudah, lebih cepat, lebih besar. Rizky membeku. Dingin yang ia kenal kembali menjalar di tulang punggungnya. Ia menatap bayangannya di layar ponsel yang gelap. Wajahnya yang lelah dan penuh penyesalan. Dan untuk sesaat, selama sepersekian detik yang terasa seperti selamanya, bayangannya itu berubah. Wajahnya yang pucat itu berubah menjadi wajah perempuan tua berambut putih. Sang penagih. Ia tersenyum sinis kepadanya, sebuah senyum kemenangan yang abadi. Rizky menunduk. Air matanya jatuh ke atas layar ponsel yang retak. Ia tidak memutuskan siklus. Ia justru menjadi bagian darinya. Ia menyelamatkan nyawa anaknya, tapi ia mengutuk jiwa orang lain dan mengutuk jiwanya sendiri dengan sebuah penyesalan yang akan menyiksanya selamanya. Setiap malam, dalam setiap detik keheningan, ia akan selalu mendengar tertawa itu. Tertawa sang penagih. Tertawa yang sekarang juga menjadi miliknya.